guys, kembali lagi dengan saya Rin Safina. Pada video kali ini saya akan bahas tentang VLAN Trunking Protocol. Yang pertama kita akan berkenalan dengan VTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar tentang sebuah kasus ya guys. Untuk VTP, misalnya di sini kita memiliki 9 switch. Di switch ini kita membutuhkan 200 VLAN. Dan pastinya akan memakan waktu yang sangat banyak. Dan kita menggunakan VTP agar mudah mengkonfigurasinya. Dan VTP ada dua jenisnya, yaitu server dan client. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya yaitu transparent. Tapi jarang dipakai. Misalkan di switch yang di tengah itu server dan semua ini client. Dan kita konfigurasi membuat 200 VLAN di server dengan yang client ini akan mengikuti server. Seperti itu ya guys. Sebelum itu kita siapkan topologinya dulu ya guys. Kita tambahkan 5 switch. Oke, di sini kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Tambahkan switch ya. Setelah itu kita sambungkan atau hubungkan antar switch-nya dengan zigzag. Setelah itu kita tuliskan client server transparannya agar kita mudah dalam konfigurasinya. Setelah itu kita ke switch 0, kita ke tab shell I, kita enter. Kita masuk ke menu global configuration. Tuliskan interface F101, lalu switch permanen terang. Lalu kita ke switch 1, kita ke tab shell I. Kita masuk ke menu global configuration. Kita tuliskan interface range F0/1 sampai 2. Sorry guys, kita ulangi interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switch permanen terang. Setelah itu kita
switch selanjutnya yaitu switch Oke, ini salah namanya. Kita akan mengganti dulu namanya agar kita tidak bingung. Salah urutannya ya guys dalam meletakkan switchnya. Kita ganti dulu switch 3 menjadi switch 2. Oke, karena ini ada switch 2 nya kita ganti dulu. Untuk switch 2 nya kita ganti ke switch 5 dulu. Lalu kita baru bisa ganti switch 3 nya menjadi switch 2 karena namanya itu belum bisa sama guys. Ini kita ganti menjadi switch 3. Kita ke switch 2. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke mode global configuration. Lalu ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Kita lanjut ke switch 3. Kita CLI. Lalu kita enter. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kita ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita enter. Sorry guys, kita ulangi. Interface range FA0/1 sampai 2. Kita enter. Sorry, kita ke langsung saja switch port mode terang. Enter. Oke, kita ke switch 4. Kita ketik CLI. Kita enter. Kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/1. Lalu kita switch port mode terang. Kita enter. Oke, setelah itu kita hijaukan terlebih dahulu, cepatkan dulu untuk timenya agar kabelnya sudah hijau, agar hijau. Kita ke switch 0, kita exit. Lalu kita ketikkan FTP mode server. Kita enter. Setelah itu kita ketikkan FTP domain sekolah.com. Lalu ketikkan FTP password 123. Kita enter. Lalu kita ke switch 1. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan FTP mode client. Kita ketikkan FTP domain sekolah.com. Lalu kita ketikkan FTP password 123. Lalu kita ke switch 2. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan FTP mode client.
Kita ketikkan ftp domain.sekolah.com, lalu kita ketikkan ftp password 123, lalu kita ke switch 3 yaitu yang akan jadi switch transparan. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan ftp mode transparan. Oke, sorry ini salah. Kita coba ketikkan ulang. FTP mode transparan tulisannya guys. Oke, udah. Lalu kita ketikkan ftp domain sekolah.com. Lalu kita ketikkan ftp password 123. Kita ganti namanya untuk menjadi transparan. Setelah itu kita ke switch 4 yang akan menjadi server. Kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan ftp mode server. Lalu kita ketikkan ftp domain sekolah.com. Lalu kita ketikkan ftp password 123. Oke, sudah guys untuk FTP-nya. Lalu kita ke switch 0. Oke, sudah guys, kita lanjut ke switch 0. Kita ketikkan the cell. Oke, sorry salah untuk tulisannya. Kita ketikkan lagi, ketikkan ulang. The show feeling. Oke, di sini masih default ya guys. Kita tambahkan VLAN 2 namanya A. Lalu kita tambahkan lagi VLAN 3 namanya itu B. Setelah itu kita ke switch 1. Sorry, kita lanjut ke switch 0 dulu. Kita cek dengan the shell VLAN div. Oke, di sini sudah ada untuk VLAN 2 dan 3-nya. Setelah itu kita ke switch 1 yang jadi klien. Kita coba cek dissolve VLAN div. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 2 dan 3. Kenapa? Karena klien itu mengikuti dari servernya. Jadi jika di server menambahkan VLAN, lalu di kliennya juga akan mengikuti dengan menambahkan VLAN secara otomatis ya guys. Lalu kita ke switch 2 yang jadi klien juga, kita coba cek dengan the shell VLAN div. Oke, di sini juga ada ya guys untuk VLAN 2 dan 3-nya. Karena ini juga klien untuk switch 2 itu. Lalu kita coba cek di switch 3 yang jadi switch transparan. Dissolve VLAN div. Oke, di sini masih default. Kenapa? Karena untuk VLAN untuk switch transparan itu dia nggak akan mengikuti sama server. Dia itu akan misah gitu guys, netral.
Uh, Lalu kita lanjut ke switch 4, kita coba juga untuk cek the show fill and leave. Oke, di sini juga ada ya guys, karena ini switch server. Kita ke switch 0. Kita coba push untuk VLAN 3-nya, kita ketikkan no VLAN 3. Lalu kita cek lagi dengan ketikan the show VLAN leave. Oke, untuk VLAN 3-nya sudah terhapus. Ini sisa VLAN 2 saja. Kita akan coba di switch 1. Nah, di switch 1 juga akan sisa VLAN 2 saja, karena tadi di server sudah terhapus VLAN 3-nya, jadi yang di klien itu akan mengikuti servernya. Kita akan oke, sudah guys, kita lanjut nanti. Guys, kita tambahkan switch 1. Kita tetap shell I. Kita enter. Kalau kita masuk ke mode global configuration, kita ketikkan enable, lalu kita show FTP status, dan di sini konfigurasi revisionnya itu masih 0. Sementara kita akan mengubahnya menjadi lebih besar dari di gedung 1. Kita masuk ke global configuration, lalu kita ketikkan FTP mode transparan, lalu kita ketikkan FTP domain. Lalu kita ketikkan FTP mode server, kita ketikkan FTP domain sekolah.com. Lalu kita ketikkan FTP password 123. Lalu kita ketikkan the show FTP status. Nah, di sini juga masih utuh, configuration reviewnya masih 0. Kita coba ketikkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan terakhir VLAN 8. Lalu kita cek dengan the show FTP status. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita cek dengan the show FTP status. Di sini configuration levelnya sudah menjadi 7, yang artinya sudah lebih besar dari yang mana di gedung K1. Lalu kita coba hubungkan dari switch 4 ke switch 7. Lalu kita klik lagi switch 7.
Oke, untuk switch 7-nya kita akan ubah menjadi switch 5 biar urut aja. Lalu kita klik ke switch 4, kita enter. Setelah itu kita masuk ke mode global configuration. Setelah itu kita ketikkan interface fr0/2, lalu kita switch for mode terang, kita enter. Setelah itu kita ke switch 5, kita ketikkan interface fr0/1 juga, lalu enter. Lalu kita ketikkan switch for mode terang, lalu enter. Oke, kita sudah terangkan untuk switch 4 dan 5. Kita cepatkan dulu biar hijau lampunya. Ini itu switch dari bekas gedung kedua. Kita masuk ke switch 0, lalu kita masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan enable, lalu kita ketikkan show VLAN div. Dan di sini VLAN yang tadi ditambahkan di switch 5 atau VLAN switch bekas gedung kedua, itu akan otomatis tersebar VLAN-nya ke switch-switch yang ada di gedung ke-1. Kenapa? Karena konfigurasi division-nya itu di switch 5 lebih besar daripada yang ada di gedung 1. Makanya yang di gedung 1 akan otomatis mengikuti yang ada di gedung 2 atau yang di switch 5. Karena konfigurasi division-nya itu lebih besar. Oke guys, kita coba hapus dulu untuk kabelnya. Lalu kita ke switch 4. Kita enter. Setelah itu kita coba exit terlebih dahulu. Lalu kita klikkan the show VLAN div. Oke, di sini masih ada konfigurasi untuk yang di switch 5 tadi. Kita akan menghapusnya dengan ketikan no VLAN 2, no VLAN 3, lalu no VLAN 4. Setelah itu no VLAN 5. Kita cek lagi dengan ketikan the show VLAN div. Nah, bisa dilihat di sini bahwa VLAN yang masih ada atau yang tersisa yaitu VLAN 678. Kita ketikkan lagi the show FTP status. Di sini configuration division-nya itu 11, yang artinya lebih besar dari yang switch 5 tadi. Setelah itu kita coba ke switch 5. Kita coba exit. Lalu kita ketikkan the show FTP status. Bisa dilihat di sini bahwa configuration division-nya itu 7 ya. Lalu kita tambahkan VLAN 50. Lalu VLAN 22, VLAN 26, VLAN 2, VLAN 16, lalu VLAN 46, lalu VLAN 31, lalu VLAN 38, lalu VLAN 37, lalu VLAN
Ya, oke, sudah cukup. Kita ketikkan the shell villain beef. Nah, di sini sudah ada bahwa villain yang tadi kita tambahkan itu sudah tertambahkan di sini ya, guys. Oke, untuk tadi villain itu bebas ya, kita nambahinnya. Kita ketikkan the show FTP status. Nah, di sini mode configuration division-nya itu sudah 15, yaitu artinya lebih besar dari degree 1. Kita coba exit. Setelah itu kita FTP mode transparan. Kita ketikkan FTP mode FTP domain sekolah.com. Lalu kita ketikkan FTP password 123. Oke, sudah. Setelah itu kita coba cek dengan the show FTP status. Nah, di sini configuration division-nya itu udah menjadi 0 ya, guys. Kita coba cek dengan the show VLAN with. Di sini VLAN-nya masih ada seperti yang tadi kita tambahkan. Setelah itu kita sambungkan. Kita kasus 5. Kita coba enter. Setelah itu kita coba hapus dulu. Kita kasus 5. Kita FTP mode server terlebih dahulu. Oke, sorry, tulisannya salah, kita ketikkan ulang. Oke, sudah. Setelah itu the show FTP status. Bisa dilihat di sini bahwa configuration revision-nya itu masih 0 ya, guys. Lalu untuk FTP operating modenya itu sudah berubah menjadi server, bukan transparan lagi. Lalu untuk FTP domain namanya itu sudah menjadi sekolah.com. Oke, sudah. Baru kita sambungkan. Kita coba enter. Nah, kita ketikkan the show int interface terang. Bisa dilihat di sini bahwa F0/2 itu sudah terangking. Kalau kita ke switch 5, di sini kita enter. Kalau kita ketikkan the shell int atau interface terang, bisa dilihat di sini bahwa FA0/1 juga sudah dalam mode trunking atau terang. Setelah itu kita ke switch 4, kita enter. Kita ketikkan the shell VLAN beef. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN-nya itu 678.
Yaitu tidak mengikuti yang di switch 5 ya guys, karena switch 5 sudah transfer. Karena switch 5 configuration revisionnya itu lebih rendah. Oke, sorry, kita ketikkan ulang. The show villain div. Nah, di sini sheet 5 akan mengikuti yang di gedung 1 karena configuration revisionnya itu lebih besar daripada yang ada di switch 5. Nah, ini configuration revisionnya itu tadi 0, jadi dia lebih kecil daripada yang ada di gedung 1. Nah, kalau sekarang karena dia mengikuti yang ada di gedung 1, kita coba cek lagi dengan ketikan the show FTP status. Bisa dilihat di sini bahwa configuration revisionnya itu sudah mengikuti yang ada di gedung 1, yaitu 11. Ini di sini kita sudah buat tabel lagi yang baru. Ini salah satu contoh latihan soalnya, latihan kasusnya. Di sini kita sambungkan dengan switch 0 dari router. Lalu kita sambungkan switch 0 ke switch 2. Lalu kita sambungkan dari switch 0 ke switch 1. Lalu kita sambungkan dari switch 0 ke switch 3. Oke, biar mudah kita ganti namanya menjadi switch 7, lalu ini switch 8. Setelah itu yang ini switch 9. Kita sambungkan lagi dari switch 7 ke PC 0 yang ada di VLAN 10. Lalu switch 7 ke PC 1. Lalu dari switch 7 ke PC 2. Setelah itu dari dari switch 7 ke PC 5. Ini urutannya salah. Kita pindahin dulu biar mudah. Jadi yang switch 3 itu kita pindah di atas, yaitu di VLAN 20. Lalu yang di switch 5 kita tukar dengan switch 4 tempatnya. Baru kita sambungin dari switch 7 ke PC 3. Setelah itu dari switch 7 ke PC 4. Lalu dari switch 7 ke PC 5. Setelah itu dari switch 7 ke PC 6 yang ada di VLAN 40. Lalu dari switch 7 ke PC 7. Setelah itu dari switch 7 ke PC 8. Lalu dari switch 7 ke PC 9. Setelah itu kita sambungin dari switch 8 ke PC 10. Lalu lanjut dari switch 8 ke PC 11. Lalu kita sambungin lagi dari switch 8 ke PC 12. Lalu dari switch 8 kita sambungin ke PC 13. Lalu kita sambungin lagi di switch 9 ke PC 22. Lalu sambungin
dari switch 9 ke PC 23. Setelah itu sambungin dari switch 9 ke PC 21, lalu kita sambungin lagi dari switch 9 ke PC 20. Setelah itu dari switch 9 kita sambungin ke PC 19, lalu kita sambungin lagi dari switch 9 ke PC 18, lalu dari switch 9 ke PC 15. Setelah itu sambung lagi dari switch 9 ke PC 14, lalu dari switch 9 ke PC 17, yang terakhir dari switch 9 ke PC 16. Setelah itu kita cepatkan dulu biar kabelnya berwarna hijau. Oke, sudah. Setelah itu untuk switch 0-nya kita ubah dulu menjadi switch 6. Dari ya guys, ini jadi gampang, kita nonaktifkan dulu untuk penglihatan warna. Kita ubah menjadi switch 6, lalu kita aktifkan lagi untuk servernya. Setelah itu kita ke sini ada switch utama yaitu 6 dan switch kliennya 7, 8, 9. Di sini kita ke switch 6 lalu kita enablekan, klikkan enable atau on. Setelah itu configuration atau masuk ke mode global configuration, lalu kita ketikkan FTP mode server. Setelah itu FTP domain smk.com, lalu ketikkan FTP passwordnya 123. Setelah itu exit, lalu kita klik enter, lalu kita cek dengan ketikan show FTP status. Dan di sini configuration revisionnya masih 0, dan di sini domain name-nya smk.com, lalu modenya server. Lalu kita masuk ke menu global configuration. Oke, kita ke switch 7, kita ke tab CLI, lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke menu global configuration. Kita ketikkan FTP mode client, lalu FTP domain smk.com, lalu FTP password 123.
Lalu kita ke switch 8. Lalu kita ketikkan, kita masuk ke mode global combination. Setelah itu kita ketikkan FTP mode client. Lalu kita ketikkan FTP domain smk.com. Lalu ketikkan FTP password 123. Lalu kita lanjut ke switch 9. Sini kita enter. Lalu masuk ke menu global configuration. Kita ketikkan FTP mode client. Enter. Setelah itu kita ketikkan FTP domain smk.com. Lalu ketikkan FTP password 123. Oke, setelah itu ini untuk IP dari VLAN nya. Lalu kita ke switch 6. Kita ketikkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 60, 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Kita exit, lalu kita ketikkan the show VLAN div. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN-nya sudah tertambahkan ya guys. VLAN 10, 20, 30, lalu 40, 50, 60, dan 70. Kita akan masukkan IP-nya ke dalam router. Kita ketikkan interface FA0, kita akan masukkan FAF-nya atau jaringannya, interface-nya, dengan ketikan interface range FA0/1-4, switch port mode terang. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan lagi di switch 7 interface FA0/1, switch port mode terang, lalu enter. Lalu ke switch 8 kita enter. Kita ketikkan interface FA0/1 sampai 1 doang. Kalau kita enter, kita ulangi interface FA0/1, lalu ketikkan switch mode terang atau SWMT pakai spasi ya guys. Lalu kita ke switch 9, kita enter. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/1, kita switch port mode terang, switch 9 kita ketikkan the show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini bahwa
FA 0/1-nya itu sudah terangking. Kita masuk ke switch 7, kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan the show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini bahwa filenya masih ada, sudah tertambahkan ya. Kita ketikkan interface range FA 0/1. Salah, FA 0/2 sampai 3. Kalau enter, lalu ketikkan switchport mode terang, switchport mode akses, lalu switchport akses VLAN 10. Kita enter, kita exit. Setelah itu kita tambahkan lagi interface range FA 0/4 sampai 5. Kita ketikkan switchport mode akses, lalu switchport akses VLAN 20. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan lagi interface range FA 0/6 sampai 7. Lalu ketikkan switchport mode akses, lalu switchport akses VLAN 30. Setelah itu kita exit. Lalu kita tambahkan lagi switch interface range FA 0/8 sampai 9, lalu ketikkan switchport mode akses. Setelah itu ketikkan switchport akses VLAN 40. Oke, lalu kita tambahkan yang VLAN 50 dengan ketikan interface range FA 0/10 sampai 11. Lalu ketikkan switchport mode akses, lalu ketikkan switchport akses VLAN 50. Lalu kita cek dengan the show VLAN brief. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN dan interface yang tadi kita tambahkan barusan itu sudah ada di switch 7. Interface-nya sudah ada ya guys untuk jaringan FA interface. Untuk ya, udah ada. Kita lanjut ke switch 8. Kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ketikkan kita akan menambahkan seperti yang tadi. Kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3 dengan ketikkan switchport mode akses, lalu switchport akses VLAN 60. Oke, setelah itu kita enter. Kita exit, lalu kita ketikkan lagi interface range FA 0/4 sampai 5
lalu enter. Setelah itu ketikkan switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 70. Lalu exit. Setelah itu kita ke switch 9. Kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 10, lalu kita exit. Setelah itu kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Kita ketikkan switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 20. Lalu exit. Setelah itu ketikkan interface range FA0/6 sampai 7, lalu ketikkan switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 30. Setelah itu exit. Setelah itu ketikkan interface range FA0/8 sampai 9, lalu ketikkan switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 40. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan lagi interface range FA0/10 sampai 11, lalu ketikkan switchboard mode akses. Setelah itu switchboard akses VLAN 50, lalu kita exit. Kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada yang barusan kita tambahkan. Setelah itu kita ke switch 8. Kita do show VLAN brief. Oke, di switch 8 juga sudah ada yang tadi kita tambahkan di VLAN 60 sama 70 ya. Nah, ini kita akan menambahkan IP-nya. Masuk ke router, lalu masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/0. Lalu kita shutdown agar nyala, agar aktif dan menyala. Ini kita exit. Setelah itu kita ke router. Setelah itu kita interface FA0/0 lalu enter. Setelah itu kita ketikkan ini salah, kita coba. Nah, oh ya, lanjut. Oke, kita langsung saja encapsulation .1q, lalu 10. Oke, salah ya guys. Dari sini kita coba lagi. Salah. Oke, kita isi terlebih dahulu, lalu kita masuk akun di global configuration terlebih dahulu.
kita ketikkan interface FA0 titik 10. Lalu ketikkan encapsulation data. Salah juga guys. Oke, lagi. Terlebih dahulu. Kita masuk ke global configuration. Kita ketikkan interface FA0/0 FA0/0. Lalu kita shutdown. Kita ulangi ya guys. Oke, lalu kita exit. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/0.10. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan encapsulation.1q 10. Lalu oke, bisa ya guys. Lalu IP ID atau IP address 10.10.10.10.1. Lalu spasi subnet masnya 255.255.255.0. Lalu exit. Lalu ketikkan lagi interface FA0/0.20. Enter. Setelah itu encapsulation.1q 20. Setelah itu kita ketikkan IP add 20.20.20.1. Lalu spasi 255.255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/0.30. Lalu ketikkan encapsulation.1q 30. Lalu IP add 30.30.30.1. Lalu subnet masnya 255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan lagi interface FA0/0.40. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q 40. Lalu IP add 40.40.40.1. Lalu subnet masnya 255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/0.50. Lalu kita encapsulation.1q 50. Lalu IP add 50.50.50.1. Lalu subnet masnya 255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan lagi interface FA0/0.60. Lalu kita enter terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q 60. Lalu ketikkan IP add 60.60.60.1. Lalu subnet masnya 255.255.255.0. Lalu exit.
Setelah itu kita ketikkan lagi untuk interface FA0/0.70. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q70. Lalu IP add 70.70.70.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu kita cek dengan ketikan dulu show IP interface brief. Oke, bisa dilihat di sini bahwa sudah ada yang barusan kita tambahkan IP-nya ya guys, sudah ada. Kita ketikkan IP DHCP vol VLAN 10. Sorry, nggak ada spasinya ya guys. Oke, enter. Setelah itu kita ketikkan network 10.10.10.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya sorry guys, untuk oke, ini salah, nanti kita coba ulang lagi untuk konfigurasi default-nya. Kita ketikkan default router 10.10.10.1. Oke, udah. Lalu kita ketikkan DNS server, strip server. Servernya kita ketikkan 8.8.8.8. Lalu kita enter. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Enter. Lalu kita ketikkan network 20.20.20.1.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan default routernya 20.20.20.1. Lalu untuk DNS servernya 8.8.8.8. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 30. Setelah itu kita ketikkan network 20.20.20.0 subnet pasien 255.255.255.0. Setelah itu default routernya yaitu 30.30.30.1. Lalu enter. Setelah itu DNS servernya 8.8.8.8. Setelah itu enter. Lalu exit. Setelah itu kita ketikkan lagi IP DHCP pool VLAN
40. Lalu networknya 40.40.40.0, subnet masuknya 255.255.255.0. Lalu default routernya 40.40.40.1. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu exit, setelah itu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 50. Lalu ketikkan network 50.50.50.0. Lalu subnet masuknya 255.255.255.0. Lalu ketikkan default routernya 50.50.50.1. Setelah itu untuk DNS servernya 8.8.8.8. Lalu exit, setelah itu kita ketikkan IP DHCP lagi, VLAN-nya 60. Lalu kita ketikkan enter dulu, lalu kita ketikkan network 60. Sorry, salah. Networknya 60.60.60.0 slash, sorry, salah kan? Sorry ya guys. Oke, kita ketikkan ulang, yaitu network routernya dihapus, lalu kita ketikkan networknya spasi 60.60.60.0, subnet masuknya 255.255.0. Lalu untuk default routernya 60.60.60.60.1. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Setelah itu exit, setelah itu kita tambahkan lagi untuk DHCP pool VLAN 70. Lalu network 70.70.70.0, lalu subnet masuknya 255.255.255.0. Lalu enter. Default routernya 70.70.70.1. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu exit. Oke, kita ke PC 2, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini kita akan membanyam di DHCP. Oke, di sini successful ya guys. Kita coba ke PC 20, lalu desktop, lalu IP DHCP, dan di sini juga successful. Lalu kita ke PC berikutnya yaitu 18, lalu DHCP. Di sini hasilnya juga successful ya guys. Lalu kita lanjut ke PC 14. Di sini juga successful.
Kita lanjut ke PC 16, VIP juga. Di sini hasilnya juga successful. Lalu lanjut ke PC 10. Di sini juga IP DHCP. Di sini juga successful ya guys. Setelah itu kita lanjut PC 12, IP DHCP juga. Oke, di sini juga successful. Setelah itu kita ke PC 0, IP DHCP juga. Di sini juga hasilnya successful. Lalu lanjut ke PC 2. Oke, PC 2 sudah successful ya guys. Kita lanjut ke PC 4. Di PC 4 kita IP DHCP juga. Di sini hasilnya juga successful. Lalu ke PC 6. Di sini juga hasilnya successful. Lalu di PC 8, di sini IP DHCP lalu hasilnya juga successful. Setelah itu kita akan coba untuk pengujiannya, yaitu dengan mengirim paket atau pesan dari PC 0 di VLAN 10 ke PC 6 yang di VLAN 40. Awal-awal emang valid ya guys. Lalu kita coba lagi dari PC 0 ke PC 6. Oke, hasilnya sudah successful ya guys. Setelah itu kita coba lagi dari PC 0 ke PC 6, successful ya. Oke, yang tadi 6 dari 0, lalu 0 ke 6. Lalu kita coba dari PC 2 di VLAN 20 ke PC 20 di VLAN 20. Hasilnya langsung successful ya guys, karena sama-sama di VLAN 20. Kita coba dari PC 2 ke PC 18 di VLAN 30. Awal-awal valid. Lalu kita coba lagi. Dan hasilnya successful ya guys. Kita nyalain dulu biar nggak kebanyakan. Nah, kita coba dari PC 12 di VLAN 70 ke PC 10 di VLAN 60. Hasil awal emang valid. Lalu kita coba lagi dan successful. Lalu kita coba delete dulu. Lalu kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 8 di VLAN 50 dari VLAN 30. Awal-awal emang valid, lalu coba lagi dan successful ya guys. Lalu kita delete. Oke, sudah selesai ya guys untuk konfigurasi FTP-nya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada video berikutnya ya guys. Bye bye.